lagi dengan Bit Tengah. Semoga hari ini kita tetap diberkati, kita tetap dijauhkan dari segala cobaan apapun yang tidak kita inginkan. Amin. Majajah horas buat kita semua, sahabat Bit Tengah. Hari ini tadi Bit Tengah balik dari kebun agak sore ya. Kita sekarang pagi balik kebun, sorenya kita balik ya, balik lagi ke rumah mak mertua karena di sini ada yang kita kerjakan ya. Jadi di sini hari sudah cukup gelap, udah sore. Jadi sesuai permintaan Pak Rizal dari Singapura, dia minta gulai ayam. Jadi di sini Bit Tengah buat gulai ayam lemang-lemang khas Medan, Tanah Karo. Nah, khas suku Batak Karo. Jadi dia tidak ditumis ya. Kita tidak akan gunakan minyak di sini. Kita cukup gunakan, Bit Tengah sudah sediakan ini daging ayam yang sudah Bit Tengah potong-potong, sudah kita cuci bersih semua. Oke, siap daging ayam. Bit Tengah juga sudah ada kelapa seperti ini yang sudah Bit Tengah belah, dan di sini nanti Bit Tengah parut ya. Ada 1 biji kelapa, tidak usah banyak kelapanya karena kalau gulai lemang-lemang ini tidak memakai kelapa, tidak memakai santan yang sangat kental, tapi harus pakai santan. Jadi Bit Tengah juga sudah sediakan bumbunya. Bit Tengah sudah sediakan ada ketumbar seperti ini, ada juga daun salam, 4 lembar daun salam, ada asam kecombrang atau asam sikala seperti ini ya. Memang dia harus khusus asam sikala ya, bukan harus sih. Kalau tidak ada asam sikala kita juga bisa gunakan asam potong, tapi dia harus asam combrang seperti ini. Bit Tengah juga gunakan 1 biji tomat, tidak perlu banyak ya. Ada juga kemiri seperti ini, ada kunyit, ada jahe atau alia, ada bawang merah, ada bawang putih, ada serai, cabai merah atau cabai besar, dan juga cabai rawit. Nah, kalau kita gulai lemang-lemang ini harus pakai cabai rawit ya. Ini kenapa Bit Tengah pakai cabai merah? Agar warnanya tidak pucat. Jadi Bit Tengah pakai cabai merah, dan untuk yang tidak tahan pedas juga ya, tapi harus gunakan sedikit cabai rawit seperti ini. Oke, langsung saja Bit Tengah bekerja di sini. Bit Tengah mau langsung parut kelapa kita ya. Terus ikuti Bit Tengah ya, langsung parut kelapa. Betulnya sahabat Bit Tengah, Bit Tengah mau parut kelapa di warung, cuman katanya kelapanya habis. Jadi untung tadi ada stok kelapa kakak 1, jadi Bit Tengah pinjam aja langsung ya. Ini memang karena Pak Rizal minta gulai ayam, jadi ini memang terkhusus buat Pak Rizal Bit Tengah buat di sini. Semoga Bapak suka ya Pak. Sekarang Bit Tengah sudah siap parut kelapanya seperti ini. Langsung kita ongseng ayamnya ya, biar dagingnya keras, dan nanti setelah kita masak biar lembut juga. Nah, kalau ayam kampung memang enaknya diongseng dulu ya, biar dagingnya lembut seperti itu ya. Nah, kita kasih garam sedikit ya. Tapi kalau di kebun tadi, kalau udah sore seperti ini, udah gelap kita ya. Tapi kalau di rumah mertua karena udah masuk listrik, jadi sudah gelap dia. 5 menit. Nunggu ayam kita siap dibumbu, kita giling bumbunya dulu ya. Kita tunggu asam kecombrangnya. Bumbu kita semua bersih ya. Dan sebelum juga menggiling bumbu, pastikan tangan kita juga bersih ya. Di tengah sedikit gerak cepat karena nanti takut gelap. Sahabat Bit Tengah ada yang heran ya, kenapa kalau setiap di tengah masak, Bit Tengah tidak pernah pakai atau bunga lawang atau
kayu manis atau bumbu-bumbu lainnya, cengkeh atau sebagainya. Kepala di tengah kalau pakai itu, kecuali di tengah kalau bikin sop atau pajri atau serunding, baru di tengah pakai rempah-rempah agak banyak. Tapi kalau gulen-gulen khas seperti ini memang dia tidak butuh rempah-rempah yang banyak ya sahabat di tengah ya. Perlukan di sini ya seperti ini saja, tapi itu juga sesuai selera kita ya. Kalau kita mau bumbu-bumbu rempah-rempah yang agak lengkap ya bisa juga ya, rasanya juga akan lebih nikmat. Tapi memang ini bumbu dari Mama Bi Tengah, memang dari dulu-dulunya hanya ini yang kita butuhkan kalau membuat masakan-masakan khas ya. Intinya apa ya, dagingnya sudah mulai lembut. Lalu kita masukkan cabai rawit kita ya. Kalau cabai rawitnya tidak perlu halus sekali ya, cukup ya sudah terbelah ya sudah bisa. Tuh banyak cabai gue seren karibana ya sahabat di tengah. Seren itu sahabat di tengah tahu apa? Kalau bahasa karunya seren, tapi kalau bahasa lainnya bisa kepedesan. Nah kalau kepedesan nanti gulai pelana entabeh. Gulai tidak enak lagi sahabat di tengah. Entabeh itu enak ya, bahasa karo entabeh. Tomat sedikit cepat-cepat, takutnya gelap ya. Aja ya, langsung bumbu ya. Ya, dan kita tidak akan numis ya kelapa kita. Nah, kita tunggu sampai masak ya. Ini kenapa terlihat dia agak berminyak, itu lemak-lemak ayamnya ya sampai di tengah. Wanginya sudah buat lapar. Ini gulai lemang-lemang ini ya sampai di tengah. Gulai lemang-lemang khas dari suku Batak Karo, ini salah satu kesukaan gulai almarhum bapak saya. Di tengah ingat 8 tahun yang lalu kalau di tengah balik kampung dia pasti suruh, tolong gulaikan manuk nakku, manuk lemang-lemang katanya. Nakku tolong buatkan gulai lemang-lemang untuk bapak katanya. Nah, dan kebetulan semalam bapak, aku juga sudah menganggapnya bapak ya, karena bapak mau berteman dengan kami yang jauh di Indonesia dan sudah percaya dengan kami. Kebetulan Bapak Rizal juga dari Singapura. Dia pengen katanya buatkan di tengah, buatkan gulai ayam kepada saya karena saya rindu kampung halaman katanya. Dia juga katanya asli dari Indonesia tapi sudah menetap di Singapura dan dia rindu katanya gulai ayam. Kebetulan ya, jadi di tengah langsung buat gulai lemang-lemang khas dari suku Batak Karo. Sudah masak ya sahabat di tengah, sekarang kita tinggal angkat langsung ya. Sudah gelap juga. Nggak ada lampunya di belakang. Oke, kita langsung angkat saja ya. Ini dia gulai lemang-lemang ayam kita ya. Oke, terima kasih. Jadi ini dia gulai lemang-lemang khas suku Batak Karo dari Medan, Sumatera Utara, khusus buat
Bapak Rizal yang ada di Singapura. Semoga Bapak suka ya Pak, dan terima kasih juga buat Bapak sekeluarga karena sudah mau berteman dengan Bi Tengah yang ada di Indonesia dan juga sudah percaya dengan Bi Tengah. Dan terima kasih, semoga persahabatan ini kekal untuk selamanya. Dan terima kasih juga buat Kak Riza yang sudah memperkenalkan saya hingga saya mempunyai sahabat lebih luas lagi di luar sahabat-sahabat semua ya. Terima kasih ya Kak sudah memperkenalkan saya lagi lebih luas lagi ya Kak. Tetap jadi inspirasi buat kami, tetap sehat-sehat ya. Dan juga Bapak Rizal sekeluarga tetap juga dalam keadaan sehat-sehat. Semoga juga dijauhkan dari segala cobaan yang tidak diinginkan dan dimurahkan rezekinya. Tetap kuat, tetap sehat. Nah, nanti kalau sudah ada waktu dan kesempatan, Bapak boleh berkunjung ke Indonesia. Dimana nanti kalau ada waktu Bapak berkunjung, kalau ada kesempatan Bapak juga boleh berkunjung ke tempat kami di Tembilahan Indragiri Hilir ya, di Riau. Ini saya sangat senang sekali. Jadi saya buat terkhusus tadi langsung balik dari kebun, langsung saya buat karena saya sangat senang. Bapak suruh buatkan gulai ayam, saya rindu Indonesia katanya. Dan kebetulan Pak Rizal juga banyak famili di Medan. Kebetulan Bi Tengah berasal dari Medan, Sumatera Utara, Langkat pastinya ya, dari Sungai Bingai Bi Tengah. Oke, jadi sampai di sini dulu. Semoga Pak Rizal suka ya Pak. Kalau Bapak penasaran boleh dicoba ya. Tadi bumbu-bumbunya sudah Bi Tengah terangkan semua. Jadi sampai di sini dulu. Terima kasih sudah mengikuti video kita. Tetap dukung kita ya. Ingat, tetap nikmati, jalani hidup dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tetap semangat menjalani hari-hari kita dan jangan pernah membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain, karena itu hanya akan membuat kita semakin terpuruk. Tetap semangat menjalani hari-hari kita. Maju-maju horas. Sampai jumpa sahabat Bi Tengah.